Ya, salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita adalah tabur tuai. Saudara-saudara yang kasih, mengenai tabur tuai atau orang dunia atau orang agama lain mengenal yang namanya karma. Di dalam kekristenan, tabur tuai itu dapat terjadi ketika seseorang yang sebelum mengenal Kristus, yang sebelum hidup di dalam Kristus, mereka menabur di dalam daging, maka mereka akan menuai dalam daging. Nah, untuk ikut Kristus atau hidup di dalam Kristus, tentu tidak secara otomatis apa yang dulu diperbuat di dalam daging, maka akan hilang dengan sendirinya. Tetapi setiap kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin dalam hidup kita, sehingga kita mampu dalam melakukan dan menyelesaikan segala perkara. Sebagaimana di firman Galatia 6 ayat 7 dan 8, saudara-saudara bisa baca di rumah. Di situ, siapa yang menabur di dalam daging akan menuai daging kebinasaan, tetapi yang menabur di dalam roh akan menuai kehidupan kekal. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau setiap saudara saat ini yang sudah hidup di dalam roh, jangan kita kembali lagi ke dalam hidup di dalam daging. Jangan kita hidup serupa dengan dunia. Rasul Paulus tulis di dalam Galatia 3 ayat 3, masakan kita sebodoh itu, kalau kita sudah memulai dengan roh, masa kita mengakhirinya dengan daging? Demikian juga di Galatia 6 tadi ayat 7, Allah tidak suka untuk dipermainkan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang kita sudah perbuat di dalam daging, kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk kenikmatan dunia, untuk kepentingan diri kita sendiri, lalu kita bertobat dan kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus menyelesaikan, maka kita juga akan menuai yang dahulu setelah kita perbuat di dalam daging. Tetapi karena kita sudah hidup di dalam Kristus, maka Alkitab juga katakan di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bagi yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Nah, bagi yang mengasihi Tuhan, tentu Allah turut bekerja. Jadi saudara jangan khawatir, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengajarkan kita, akan membimbing kita, akan memimpin kehidupan kita, sehingga kita ada kekuatan, sehingga kita ada kemampuan di dalam menghadapi segala perkara. Demikian saudara-saudara sekalian, tetap semangat dan teruslah belajar firman secara pribadi. Jangan lelah untuk belajar firman dan kalahkan si iblis, kalahkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Shalom.